Chapter 8. Di pangkuan. Bangunlah! Tangan yang lancang menarik lengan Rosella dengan kasar. Tubuhnya tersungkur jatuh dari ranjang. Bangun! Bodoh! Saat kesadaran menggapainya, Rosella membuka matanya seketika saat merasakan sisa sakit yang hebat di kepala. Sinar matahari yang cantik memantul indah pada rona emas dalam netranya, membuatnya terpukau pada tirai yang berkibar, tapi sesuatu hampir ia lupakan. Di mana ini? Apa kau pikir ini rumahmu? Sini kau! Teriak Zelda. Dia mencengkeram lengan Rosella dan menyeretnya dengan kejam menuju balkon. Lihatlah, bodoh! Apa kau lupa kau ada di mana? Beraninya tidur selap itu saat harus menyapa suami dan mertuamu. Cara bicara Zelda yang kasar mengobrak-abrik kesadaran Rosella. Dia membuka lebar kedua matanya, merasakan angin yang langsung menembus jantungnya. Menyapa mertua dan suami. Rosella yang bersimpu di teras kamar mencoba memproses kata-kata itu. Tetapi kesadarannya baru sepenuhnya kembali saat pemandangan yang menakjubkan di depan mata membuatnya terkejut setengah mati. Di bawah cahaya matahari pagi, mansion besar Alexander terbentang luas di hadapannya. Bangunan utama berdiri megah dengan arsitektur klasik yang mengingatkan pada istana-istana Eropa kuno. Pilar-pilar marmer putih menopang balkon-balkon yang menghadap taman yang luas. Beberapa burung berkicau riang di antara ranting-ranting pohon, menambah kesan hidup yang mengagumkan. Di bawah sana, di tengah halaman, Rosella bisa melihat para pelayan sedang berbaris, beberapa yang lain berlarian sibuk dengan tugas-tugas mereka. Lihatlah, semua orang sudah bangun dari tadi. Rosella terpaku akan ucapan Zelda. Matanya yang menoleh ke sekeliling terbelalak tak percaya. Ia merangkak ke tepian pagar, menghirup udara pagi yang segar dan dingin, merasakan kebesaran dan kemewahan tempat tinggal barunya. Baru kemudian, ingatan tentang peristiwa kemarin menghantamnya dengan kuat. Pernikahannya dengan Damien. Malam pertama mereka seharusnya terjadi tadi malam. Apakah malam tadi? Ingatan Rosella kembali pada saat dia menunggu Damien di atas ranjang pengantin. Dia mendengar suara hormat serentak para pelayan di luar kamar pada pukul 3 pagi. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Zelda, yang berdiri di belakang, tiba-tiba bersimpu di hadapan Rosella, meraih dagunya. Sambil menyipitkan mata dia berkata, "Apa yang sedang kau pikirkan? Masih kecil tapi sudah bermimpi tidur dengan tuan muda. Apa kau pikir dia mau tidur dengan gadis ingusan, kolot, dan menyedihkan sepertimu? Bagaimana jika dia tahu kau itu putri narapidana? Atau jika dia ingat pernah memasukkan Dianamu ke penjara?" Ucapan itu membuat tatapan Rosella turun untuk memeriksa tubuhnya yang masih berbalut piyama terbuka yang ia kenakan semalam. Rambutnya masih diikat dengan pita meski tidak lagi rapi. Dia tidak datang. Lihatlah betapa terhina dan memalukannya kau. Semua orang sedang menertawakanmu sekarang. Suamimu bahkan tidak sudi menemuimu. Dia lebih memilih bermalam dengan kuda dan mengurus pekerjaan daripada bertemu pengantinnya. Kau tahu? Rosella tidak pernah peduli pada kata-kata kejam dan sikap kasar Zelda kepadanya. Itu sudah biasa. Dia hanya merasa lega dan bersyukur karena tidak terjadi apa-apa antara dia dan Damien tadi malam. Dia masih mau sekolah. Meskipun akan menanggung malu akibat dihina dan dicemooh semua orang karena tidak diinginkan suaminya. Kesucian adalah harta satu-satunya yang Rosella punya. Dia tidak akan memberikan miliknya kepada Damien, tidak akan pernah. Tidak mau. Pria itu sudah mengambil banyak dari hidupnya. Hanya saja, Rosella tidak mengerti mengapa hatinya tidak sepenuhnya senang. Zelda mendorong dagu Rosella saat melepasnya. Dia berdiri, tiba-tiba menarik rambut Rosella dan menyeretnya ke kamar mandi. "Sekarang mandi dan ganti pakaianmu. Lepas." Plak. Untuk pertama kalinya seumur hidup, Zelda terkejut karena baru kali ini Rosella melawan dan bahkan menampar tangannya. "Di rumah ini, aku tuanmu," tegas Rosella, matanya melotot berkaca-kaca. Helaian demi helaian rambutnya yang patah jatuh satu persatu ke lantai dari jari-jari Zelda. Zelda, yang sempat tercengang akan perlawanan Rosella, tertawa terbahak-bahak setelah lama menatapnya. "Hahaha, kau,
Tuanku? Ah, karena kau istri Tuan Damien jadi kau adalah tuanku. Astaga, lucu sekali. Tawa gila Sauta perlahan semakin menakutkan hingga Rosella menggeser tubuhnya menjauh. Apa kau pikir kau dianggap di sini? Apa akan ada yang membelamu di sini? Apa ada yang menyukaimu? Tuan Davis, jangan mimpi. Atau ada yang akan menyelamatkanmu. Jangan terlalu bodoh, Rosella. Kau hanya istri sementara di sini. Kau pikir mereka benar-benar ingin putra terbaik negara ini menikahi anak pungut menyedihkan yang lahir dari narapidana sepertimu? Tuan Damien akan mencampakkanmu dan menikahi wanita pilihannya dalam waktu dekat. Mereka hanya sedang menggunakanmu untuk menekan keluarga Brown. Rosella yang tidak mengerti apa-apa tertegun diam karena ucapan Zelda. Lihatlah dirimu. Akulah satu-satunya orang yang bisa menyelamatkanmu di sini. Maka tunduklah padaku. Lantang Zelda. Rosella mengencangkan genggamannya, mengeraskan rahang saat mati-matian menahan air mata. Di rumah atau di sini, entah Zelda atau pelayan Alexander, Rosella sadar tidak ada yang menyukainya. Dengan wajah cemberut gadis itu berdiri. Kau yang akan tunduk padaku, Zelda. Balasnya selagi masuk ke kamar mandi. Apa katamu? Tuan Damien tidak pulang semalam. Bukankah beliau sempat pulang? Iya, tapi hanya berkuda lalu pergi lagi untuk mengurus pekerjaan. Beliau pasti benci gadis itu. Tentu saja. Saat pria jatuh cinta, dia akan meninggalkan yang lain demi wanitanya. Tuan malah pulang untuk menjenguk kuda bukannya istri. Lagi pula, gadis itu akan segera diceraikan. Hahaha. Ya ampun, baru menikah tapi sudah dicampakkan suami. Kehebohan terus tersebar ke berbagai penjuru. Kabar tentang Damien yang meninggalkan Rosella di pernikahan. Atau tentang dia yang tidak pulang saat malam pertamanya. Singgah dari mulut ke mulut hingga sampai ke masyarakat luar dan didengar oleh keluarga Brown. Aku yang bertanggung jawab mendandaninya. Bawa semua gaun ini kembali. Sauta marah saat menatap beberapa gaun yang dikirim Nyonya Belinda untuk dikenakan Rosella. Mereka tidak memberikan yang pantas untuknya. Ketika semua orang telah meninggalkan kamar, Sauta berbalik. Busungkan dadamu dan tegakkan kepala. Jangan membungkuk atau mengucapkan terima kasih pada pelayan brengsek itu. Mereka mencoba mempermalukanmu. Sauta menarik kencang tali belakang gaun Rosella. Seluruh tubuh Rosella menjadi sesak karena bagian atas gaun yang ketat membuat dadanya terangkat. Juga sepatu bertumit tinggi yang sempit menyakiti kakinya. Hampir 1 jam setelah Rosella selesai didandani, Sauta menarik lengannya untuk berdiri. Kau akan cantik di tanganku. Rasa cemas Rosella semakin memburuk saat menatap pantulan bayangannya melalui cermin. Dia tidak percaya diri pada penampilannya. Gaun ini, sepatu, atau riasan di wajahnya, ini pertama kali baginya. Ingat kata-kataku. Dengar. Jika mereka tahu siapa kau, mereka akan membunuhmu. Semua keluargamu mati karena ayahmu penjahat. Kau seharusnya mati juga. Misik Sauta mencubit lengannya. Saat Sauta mengiring Rosella berjalan menyusuri koridor, spontanitas membawa hening. Seluruh pelayan yang sebelumnya menggosipkan dan mengejek Rosella, kini tiba-tiba diam terpaku. Apa itu si kampungan? Mereka tidak bisa berkedip saat melihat Rosella yang menuruni anak tangga. Rosella, yang dihina semua orang, kini tampak jauh lebih mempesona dari dugaan siapapun. Dengan balutan gaun putih berpayet emas yang menutupi seluruh kulit di tubuhnya. Meskipun mungil, pinggulnya yang ramping dan wajahnya yang menggemaskan itu tampak mengimbangi ketampanan Damien yang paripurna. Rambutnya yang panjang berkilau, ditata dengan baik oleh Sauta, menunjukkan kelas. Putri keluarga Brown yang satu ini bahkan melampaui ekspektasi mereka. Berikan hormat kalian pada Nyonya Muda Alexander. Ketus Sauda pada semua pelayan yang tercengang, membuat Rosella menelan ludah. Selamat pagi, Nyonya Muda. Melihat semua pelayan munafik itu membungkuk meski terpaksa, Sauda tersenyum puas, tetapi keringat Rosella mengalir semakin deras. Dia gugup setengah mati.
Zelda dengan sandiwara terlihat sangat melindungi Rosella. Padahal seluruh tubuh Rosella dipenuhi memar karena ulahnya. "Selamat pagi," jawab Rosella dengan suara lembut dan sikap yang hangat. Dia membantu seorang pelayan kecil yang hampir terjatuh, tersenyum ramah padanya. "Kau tidak apa-apa?" Sikapnya lagi-lagi membuat para pelayan menjatuhkan rahang. Zelda bahkan hampir menampar wajahnya sendiri. "Jangan tersenyum pada mereka, bodoh! Jika kau mempermalukan keluarga Brown lagi, awas kau!" kecamnya. "Iya." Rosella mengelakkan lengannya yang terus dicubit Zelda dengan wajah cemberut. Bibir merah mudanya melengkung menjauh. Dia berdiri menjarak dari Zelda, membuat Zelda semakin gemas. "Astaga, bocah ini!" Mereka, bersama Zelda, mengiring Rosella menuju ruang keluarga untuk menyapa mertua. Di sana tidak hanya ada ibu dan ayah Damien, tapi seluruh keluarga inti Alexander dan para menantu hadir. Di depan pintu ruangan yang besar, Zelda melirik Rosella sekali lagi dan berbisik. "Kau dengar apa yang aku bilang, kan? Berhentilah bersikap norak. Jangan memperhatikan furniture mereka. Jangan sapa pelayan. Ingat itu, Rosella." Belum lagi Rosella menjawab. Deritan pintu ruangan besar terdengar nyaring dan seluruh pelayan berbaris. "Selamat datang, Nyonya Muda Alexander." Baru saja pintu dibuka, kaki Rosella langsung lemas. Tangan dan lututnya gemetaran. Jantungnya berdebar-debar. Dia ingin melarikan diri. Apa yang harus aku lakukan nanti? Apakah boleh langsung duduk? Apakah menyapa ibu mertua atau ayah mertua dulu? Yang mana dulu? "Silakan masuk, Nyonya Muda." Terima kasih." Rosella terlalu gugup. Dia lupa peringatan Zelda untuk tidak mengucapkan terima kasih kepada pelayan. Zelda yang berdiri di depan pintu sampai tidak bisa berkata-kata karena tingkahnya. "Gadis yang aneh." Keheningan berganti dengan cemooh hanya karena ucapan terima kasih Rosella. Gelak tawa ejekan terdengar dari para pelayan di dalam ruangan, membuat Rosella tidak sanggup melanjutkan langkahnya. Sepatu ini terlalu tinggi. Gaunnya terlalu ketat. Dia mual. Di depan sana, di sofa berbulu yang hangat, orang-orang terhormat menatap Rosella. Furniture emas menghiasi seluruh sudut ruangan yang super besar, dan pakaian mereka, gaun-gaun mahal itu, mengundang decak kagum. Namun, tidak ada yang tampak ramah. "Selamat pagi, menantuku." Suara yang tidak asing mengangkat seluruh bulu kuduk Rosella. Itu ibu mertua. Saking gugup dan takutnya Rosella, dia langsung membungkuk cepat-cepat di depan semua orang. Apa panggilannya ibu saja? Ibu mertua, mama mertua, atau nyonya besar? "Selamat pagi." Apa Bibi? Tidak, tidak mungkin Bibi. "Selamat pagi, ibu mertua." Suara Rosella bergetar sama persis seperti tangannya, membuat Nyonya Belinda tersenyum tipis. Wanita itu perlahan memalingkan muka dari Rosella, menuangkan teh ke dalam cangkir kecil untuknya dengan tenang. "Kemarilah, sayang. Masuk dan sapa suamimu." "Deh, suami. Dia di sini." Pupil mata Rosella membesar. Jantungnya berdebar lebih buruk dari seluruh rasa gugupnya di dunia ini mendengar Damien disebutkan. Dia remuk gaun dalam genggamannya karena ini akan jadi pertemuan pertamanya dengan pria aneh yang benci bunga itu setelah menikah. Perlahan Rosella melirik ke arah sofa untuk mencari tempatnya, tapi malah menemukan 3 tuan muda lain tanpa Davis Alexander yang sedang memandangnya tak berkedip. Di mana duduknya? Di sofa yang mana? Di mana Tuan Damien berada? 2 cangkir teh di atas meja mengeluarkan asap. Kaki panjang seseorang terlihat memenuhi seluruh aura di ruangan. Seorang pria dengan setelan kemeja dan vest hitam rapi yang dengan tenang hanya pada buku di tangannya. Seolah-olah tidak peduli ada Rosella di sana. "Ayo mendekat pada suamimu, sayang." Panggil Nyonya Belinda, meniup tehnya. "Baik, Ibu."
Rosella sudah kesulitan bergerak karena sepatunya. Kini semakin sulit karena rasa takutnya. Dia melangkah perlahan untuk mendekat, tetapi lagi-lagi membuat kesalahan. Saat hampir sampai ke sofa, Rosella yang tidak pandai memakai heels tiba-tiba kehilangan keseimbangan, dan bruk! Ya Tuhan! Damien Alexander van der Wagen semula duduk tenang di singgasananya, memegang buku tua berlapis emas dengan keseriusan yang tak terganggu. Setiap helaan napasnya teratur, seirama dengan tenangnya halaman-halaman yang dia balik. Namun, keheningan itu hancur dalam sekejap. Tubuhnya mendadak disentuh tanpa izin dari tangan mungil yang gemetar, membuat jemarinya yang memegang buku tampak menegang. Halaman depan bukunya robek. Seisi ruangan tiba-tiba seakan menahan napas. Tak ada yang berani bergerak. Apa yang dia lakukan? Mata tajamnya tersembunyi di balik buku. Tetapi ketegangan di udara semakin tebal. Rosella bisa merasakan panas dari tubuhnya yang begitu dekat hanya beberapa inci di depannya. Jantung Rosella berdentum keras saat pandangannya jatuh pada pin emas yang tertempel di dada pria itu. Terlalu dekat. Terlalu berbahaya. Perlahan, buku itu turun sedikit, memperlihatkan sepasang mata jernih yang dingin. Deh!